Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristianti Maciawa Ramadhani. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi dengan NIM 23225 11143. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pandangan atau pengertian sosiologi menurut Auguste Comte. Pandangan Auguste Comte tentang sosiologi. Auguste Comte merupakan seorang filsuf Prancis yang hidup pada abad ke-19. Ia juga diakui sebagai salah satu pendiri sosiologi. Comte memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu dengan merumuskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi sosial. Menurut Auguste Comte, sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dan sistematis. Pengertian sosiologi menurut Auguste Comte. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa sosiologi harus bersifat positivistik, yaitu memanfaatkan metode ilmiah yang sama dengan digunakan dalam ilmu alam. Menurut Comte, sosiologi memiliki 3 tahapan perkembangan yang mencerminkan tingkat pemahaman manusia terhadap masyarakat. 1. Tahap teologis atau fase agamawi. Pada tahap ini, masyarakat memahami fenomena sosial sebagai hasil dari kehendak ilahi atau campur tangan roh gaib. 2. Tahap metafisis atau fase filosofis. Pada tahap ini, manusia mencoba menjelaskan fenomena sosial melalui prinsip-prinsip abstrak dan konsep filosofis. 3. Tahap positif atau fase ilmiah. Comte mengusulkan bahwa sosiologi harus berkembang menjadi ilmu positif yang menggunakan metode ilmiah, mengamati fakta-fakta empiris, dan mengidentifikasi hukum-hukum sosial yang dapat diobservasi dan diukur. Comte percaya bahwa masyarakat manusia dicirikan oleh keinginan akan ketertiban dan stabilitas, dan keinginan ini tercermin dalam perkembangan institusi sosial. Ia juga percaya bahwa kemajuan sosiologi didorong oleh pertumbuhan pengetahuan dan penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah sosial. Pengaruh. Ide-ide Comte mempengaruhi yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi bersama dengan Karl Marx dan Emile Durkheim. Karyanya mempengaruhi banyak pemikir lain, termasuk Herbert Spencer yang mengembangkan konsep Darwinisme sosial. Gagasan Comte tentang pembangunan sosial dan pentingnya bukti empiris juga mempunyai dampak jangka panjang di banyak bidang, termasuk antropologi, psikologi, dan ekonomi. Aspek utama sosiologi menurut Auguste Comte yaitu menurut Auguste Comte, 1. Ilmu pengetahuan positif. Comte menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami masyarakat. Ia memandang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan positif, yang berarti ilmu yang bersifat empiris dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati. 2. Hukum ketertiban sosial. Percaya bahwa masyarakat memiliki ketertiban sosial yang dapat dipahami melalui identifikasi hukum-hukum sosial yang mengatur perilaku manusia. Ia menganggap bahwa ada prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang mengatur perkembangan masyarakat. 3. Pentingnya metodologi ilmiah. Comte menekankan pentingnya metode ilmiah dalam mengumpulkan data dan menyusun teori tentang masyarakat. Ia merancang metode observasi, eksperimen,
dan perbandingan untuk menganalisis struktur dan dinamika sosial. 4. Penggabungan teori dan praktik. Comte berpendapat bahwa sosiologi harus mampu menggabungkan teori dan praktik untuk memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan masyarakat. Ia mendukung ide bahwa pengetahuan tentang struktur sosial dapat digunakan untuk merancang kebijakan sosial yang lebih baik. 5. Stadium-stadium perkembangan sosial. Dalam pemikirannya, Comte menyusun konsep tentang stadium perkembangan sosial yang mencakup 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap positif, masyarakat diharapkan menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial. 6. Fungsionalisme dan solidaritas sosial. Comte memperkenalkan konsep solidaritas sosial yang mencakup integrasi masyarakat melalui hubungan fungsional antar bagian. Solidaritas sosial mengacu pada sejauh mana individu dalam masyarakat saling tergantung satu sama lain. Warisan Auguste Comte. Auguste Comte meninggal pada tanggal 5 September 1857 pada usia yang ke-59 tahun. Warisannya terus dirasakan hingga saat ini melalui kontribusinya terhadap pengembangan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu. Ide-idenya tentang pembangunan sosial, empirisme, dan metode ilmiah telah mempengaruhi banyak pemikir lain dan terus membentuk pemahaman kita tentang masyarakat. Secara keseluruhan, biografi Auguste Comte merupakan bukti dedikasinya dalam mengembangkan ilmu baru tentang masyarakat, yang diyakininya akan membantu kita memahami perilaku manusia dan memperbaiki kondisi sosial dalam masyarakat. Auguste Comte juga menjelaskan tentang konsep-konsep sosiologi, yaitu 1. Positivisme. Comte memperkenalkan konsep positivisme yang berarti fokus pada pengetahuan yang dapat diuji dan dikonfirmasi melalui pengamatan dan eksperimen. Ia berpendapat bahwa ilmu sosiologi harus menggunakan metode ilmiah yang sama seperti ilmu alam, yaitu melalui observasi, pengamatan, dan eksperimen. Dalam pandangan Comte, ilmu sosiologi dapat hanya berfokus pada teori-teori abstrak, tetapi juga pada fakta-fakta yang dapat diuji dan dikonfirmasi. Positivisme Comte juga berarti bahwa ilmu sosiologi harus berorientasi pada fakta-fakta sosial, bukan pada opini-opini atau keyakinan-keyakinan. 2. Sosiologi sebagai ilmu. Comte pertama kali menggunakan istilah sosiologi untuk menggambarkan ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilakunya. Ia berpendapat bahwa sosiologi harus dianggap sebagai ilmu yang independen dan sistematis, dengan metode dan teori yang spesifik. Dalam pandangan Comte, sosiologi tidak hanya berfokus pada analisis masyarakat, tetapi juga pada pengembangan teori-teori yang dapat menjelaskan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. 3. Law of the Stakes. Comte memperkenalkan konsep Law of Three Stakes yang berarti bahwa perkembangan ilmu dan teknologi melalui 3 tahap, yaitu teosofi atau keyakinan terhadap unsur gaib, metafisika atau pemikiran tentang unsur abstrak, dan positivisme atau pengetahuan berbasis pengamatan.
Dalam tahap pertama, manusia cenderung untuk percaya pada unsur-unsur gaib seperti dewa-dewa atau roh-roh. Dalam tahap kedua, manusia mulai berpikir tentang unsur-unsur abstrak seperti ide-ide atau konsep-konsep. Dan dalam tahap ketiga, manusia mulai berpikir tentang fakta-fakta sosial dan lingkungan serta mencari pengetahuan berbasis pengamatan. Keempat, sistem sosiologi. Comte memperkenalkan sistem sosiologi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu fisik, biologis atau biologi, dan psikologis atau psikologi. Sistem ini berfokus pada analisis masyarakat dan perilakunya dari perspektif biologis, psikologis, dan sosial. Fisik mengacu pada analisis faktor-faktor fisik yang memengaruhi masyarakat, seperti lingkungan alam. Biologis mengacu pada analisis faktor-faktor biologis yang memengaruhi masyarakat, seperti genetika dan evolusi. Dan psikologis mengacu pada analisis faktor-faktor psikologis yang memengaruhi masyarakat, seperti kebiasaan-kebiasaan dan persepsi. Kelima, sosial statistik. Comte berpendapat bahwa statistik sosial sangat penting dalam analisis masyarakat dan perilakunya. Ia berpendapat bahwa data statistik dapat membantu memahami pola-pola perilaku masyarakat dan membantu dalam pengembangan kebijakan. Dalam pandangan Comte, statistik sosial dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kesegaran kesehatan, serta membantu dalam pengembangan solusi-solusi. Yang keenam, fungsi masyarakat. Comte berpendapat bahwa masyarakat memiliki fungsi yang penting, yakni mengatur perilaku individu dan menjaga stabilitas sosial. Ia berpendapat bahwa sekian dari saya pengertian atau pandangan sosiologi menurut Auguste Comte. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.